Selanjutnya yaitu bab 5, populasi dan sampel. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Teknik sampling dibagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionality started random sampling, yang ketiga disproportionate tracing random sampling, yang keempat area. Selanjutnya non-probability sampling. Yang pertama sampling sistematis, yang kedua sampling kauta, yang ketiga sampling insiden, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, yang keenam snowball sampling. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, seperti itu. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportional started random sampling, disproportional started random sampling, area sampling menurut daerah. Soal yang ketiga, berikan contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Saya mengambil contoh mahasiswa di Semarang diberikan bantuan. Ini menggunakan simple random sampling bisa dilakukan melalui undian seperti hadiah keberuntungan, tabel bilangan random, atau dengan acak secara sistematis. Soal yang keempat, berikan contoh metode pengambilan sampel. Proportional started random sampling tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Saya mengambil contoh sebuah perusahaan mempunyai pegawai yang latar belakangnya ini sarjana semua. SMA-nya sedikit. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi startup pendidikan yang diambil perwakilan sesuai kebutuhan di bidang apa kita perlukan. Saya mengambil contoh lulusan SMA ini sedikit, bahwa bidang yang diperlukan ini minimal harus sarjana. Yang kelima, berikan contoh metode pengambilan sampel. Disproportional started random sample tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Memiliki 3 lulusan, yaitu lulusan sarjana, lulusan SMA atau sederajat, bahkan ada yang lulusan SMP. Ini harus diambil semua sebagai sampel karena kedua atau ketiga kelompok atau batas lulusan tersebut ini dibandingkan kecil atau besar dengan kelompok yang lain, seperti itu. Soal yang keenam, berikan contoh metode pengambilan sampel. Cluster sampling tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Di suatu daerah terdiri dari beberapa kecamatan, kita ambil hanya beberapa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerahnya tersebut, atau bisa diambil beberapa kecil dari banyaknya daerah tersebut. Soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling.
Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi siapapun, setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, sampling quota, sampling accidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball. Soal selanjutnya, berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling sistematis tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Misalnya, setiap unsur populasi yang keenam yang bisa dijadikan sampel, soal keberapanya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel yang dibutuhkan. Populasi terdapat beberapa banyak, misalkan rumah bisa diambil setengahnya dari jumlah populasi tersebut. Dengan demikian intervalnya bisa disurvei respondennya. Seperti itu. Soal yang ke-9, contoh pengambilan sampel atau sampling quota. Misalnya yaitu survei dengan memerlukan sampel 50 laki-laki dan perempuan. Sampel quota yang akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis yang telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel yang tidak selalu diacak. Soal selanjutnya, berikan contoh metode pengambilan sampel. Misalnya penelitian ini yang seperti daerah tadi bisa dilakukan seperti banyaknya daerah tersebut diambil sedikit untuk dijadikan sampel. Soal selanjutnya, berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling jenuh. Misalnya yang akan diteliti sebuah kinerja guru yang semakin menurun, mungkin jenuh, dan sekolah swasta ini karena jumlah gurunya mungkin terbatas atau fasilitas yang ada di sekolahannya itu juga ikut terbatas. Selanjutnya, berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling snowball. Misalnya pengumpulan informasi tentang penyakit atau mara bahaya lainnya, atau korban yang bersedia menanggapi pertanyaan yang dikasih oleh si peneliti tersebut. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan populasi dan sampel. Perbedaan populasi dan sampel yang pertama dapat dilihat dari pengertian keduanya. Pengertian populasi dan pengertian sampel itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan kedua adalah melihat dari fokus kinerjanya. Dari populasi dan sampel ini pasti memiliki fokus kinerjanya yang berbeda. Yang selanjutnya, perbedaan ketiga adalah pada pengumpulan datanya. Data-data yang harus akurat, yang harus lengkap, yang harus rinci. Selanjutnya, siapa objek peneliti Anda? Saya memanfaatkan masyarakat, terutama remaja yang memang yang tadinya membeli atau menjual di toko secara offline karena terjadi fenomena pandemi COVID-19, harus membatasi tatap muka, keterbatasan, harus jaga jarak, melindungi diri dari antar penjual atau si pembeli tersebut, terutama masyarakat dan remaja yang memanfaatkan sosial medianya, terutama marketplace di situs Shopee seperti itu. Selanjutnya, siapakah populasi peneliti Anda?
Saya meneliti populasi ini masyarakat yang terutama remaja tadi yang memanfaatkan media sosial, marketplace, situs Shopee. Soal selanjutnya, berapa jumlah populasi penelitian Anda? Saya menggunakan populasi 100 responden. Selanjutnya, apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Karena dalam penelitian ini melibatkan kaum muda untuk dijadikan populasi itu memang pas dan masyarakat juga ikut juga, tetapi saya terkhusus oleh remaja atau kalangan muda. Selanjutnya, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Penentuan sampel atau jumlah sampel ini sudah ada di tabel 5.1, tapi saya ingin melibatkan kaum muda supaya mengisi bentuk wawancara, kuesioner dengan mengantisipasi terjadinya sakit karena adanya fenomena COVID-19 ini. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Menggunakan random sampling dengan penggunaan kuesioner melalui Google Form seperti itu. Selanjutnya, berapa jumlah sampel penelitian Anda? Saya menggunakan 100 responden.